Oke, kali ini kita mau belajar terkait pakai Fast Viewer ya. Jadi kalau Fast Viewer itu digunakan ketika kita ingin mencari tren dari suatu tema. Untuk hasil jadinya ntar kayak gini. Jadi misalkan misalkan mau ngambil temanya Wave Energy Converter ya. Nah, itu kalau misalkan gua taruh di Scopus, jadi pertama itu enaknya coba kita nyari di Scopusnya. Jadi eh, apa gitu. Contohnya kalau gua di sini pakai Scopus, terus keywordnya itu Wave Energy Converter. Setelah itu ini bisa kita potong-potong. Kalau misalkan ke tadi gua pakai seleksinya itu namanya metode nama Prisma Framework. Jadi kita milih salah satu selection kriterianya kira-kira apa. Terus dan kita juga perlu masukin juga exclusion kriteria. Jadi nanti misalkan dari awal misalkan kita ini dapatnya sekitar 11.447 ya. Nah, terus nanti kita bisa membagi-bagi. Contohnya kalau tadi gua kepengen eh cuma review aja. Jadi kelihatan gue ini kepengen tahu tema-tema apa aja yang biasa dipakai untuk review jurnal. Karena ini gue lagi kepengen bikin review jurnal. Jadi gue kepengen tahu review jurnal itu kebanyakan tentang apa. Jadi biar gue nggak dapet yang terlalu general atau yang lingkarannya yang paling besar nih atau terlalu kecil. Kalau titiknya terlalu kecil, gue juga mau nyari jurnal-jurnal risetnya juga bingung tuh. Karena review jurnal tuh alangkah baiknya itu sekitar 100 yang kita teliti jurnal-jurnalnya. Jadi jangan terlalu general dan jangan terlalu kecil. Jadi biar tahu itu kita perlu pakai bibliometrik analisis ini. Jadi eh, kalau ini kan banyak banget nih. Jadi kita perlu exclusion nih. Exclusion nih apa? Kalau misalkan di sini sebelumnya gua seleksinya dulu dah. Gua kepengen review jurnal. Jadi gua langsung review. Terus habis itu gua limit. Nah, nanti kan dapat beberapa nih. 230 tinggal nih. Kemudian gua kepengen dalam bahasa Inggris tuh. Ini gua dalam bahasa Inggris. Akhirnya gua pilih nih bahasa Inggris. Limit lagi. Terus terakhir, gua kepengen ini untuk engineering sama energi use. Jadi kalau selain dari itu, gua nggak ambil. Jadi gua eh limit lagi. Terus sebenarnya ini juga bisa dilimit pakai tahun kalau di Scopus, tapi gua nggak sih, nggak pakai karena gua kepengen tahu urutan bukan urutan sih tren dari awal ada review jurnal ini sampai sekarang itu kayak gimana. Jadi biar gua tahu karena siapa tahu ini pernah dipakai di beberapa tahun sebelumnya dan tahun akhir-akhir ini belum belum ada yang buat karena bibliografi metrik ini itu dia bisa pakai yang namanya eh, berdasarkan tahun. Jadi kita bisa tahu dia sering dibahas kapan. Contohnya kalau di punya gue ini di tahun 2010, gue misalkan ngambil tema kos ya. Kos ini 2010 sering dibahas nih, makanya ini warnanya biru tua tuh. Jadi untuk yang tahun-tahun sekarang, yang 2025 itu palingan ngambil beberapa subbab menjadikan subbab kosnya ini tapi nggak sebagai utamanya jadi akhirnya ini bisa gua angkat nih tahun ini karena dengan jangkau sebanyak 10 sampai 15 tahun gua kira pengembangan teknologi cukup masif jadi bisa kita ambil misalkan nanti di pas waktu kita bikin review jurnal kita bisa ambil riset eh, riset paper di 15 tahun terakhir gitu. Karena dia belum ada yang buat gitu. Terus jadi ketika udah semua nih, kita bisa langsung ambil ini ekspor. Jadi di CSV terus ngambilnya mana aja ini semua terus ini abstrak diambil. Kemudian kita bisa ambil ini corresponding address sama abbreviate source title-nya apa. Jadi ini semua masuk bibliographical information ini correspondent address sama source title. Dan kalau abstrak bisa kita masukkan. Oke, kalau udah selesai kita langsung ekspor. Nah, ekspornya itu nanti dalam bentuk CSV nih.
Ini kan udah masuk nih. Nah, ketika udah dapat CSV-nya, ini bisa langsung kita masukkan di software-nya nih, software yang namanya Force Viewer. Force Viewer, oke. Ah, ini Force Viewer bentuknya kayak gini. Jadi ini kita tunggu terlebih dahulu Force Viewer-nya. Jadi Force Viewer ini software yang digunakan untuk melakukan bibliographical apa tadi? Apa sosok? Ah ya, bibliometric. Ah, bibliometric analysis. Oke. Bibliometric analysis. Pertama kita pencet create ya. Nah, ketika udah, ini untuk melakukan bibliometric analysis kita pencet yang tengah. Terus kita next, terus kita pencet read data. Next lagi. Tadi kan kita ambil dari Scopus. Jadi kita pencet Scopus, terus pencet, baru deh kita cari mana tadi letaknya. Soalnya tadi gue download, tadi gue taruh di mana ya? Aku lagi. Ah ini saya download lagi ya. Di user Wildan user. Ya enak, gue taruh di sini aja. Contoh. Ya, ini gua taruh di folder yang namanya contoh. Oke, ini kita cek lagi. Tadi di contoh namanya. Nugas. Hah? Nugas apa? Mantap. Manjat lagi. Manjat. 30 berapa, Mas? 336. 336. Oh, ini udah nih gua masukin nih letak dari filenya tadi. Terus kita pencet next. Baru tuh kita pencet concurrence. Terus kita pencet all keyword. Kalau udah selesai, kita pencet next lagi. Ini bisa kita naik turunkan nih jumlah minimal yang bisa kita masukkan ke nanti ke sini nih Oh. ke analisis ini bisa kita besarkan bisa kita kecilkan. Contohnya nih yang kita masukkan minimal dia ada muncul di beberapa jurnal tadi sebanyak 5 nih. Kalau ada 5 ternyata keywordnya ada ini 138 nih yang ada 5 kali tertulis di beberapa paper. Kalau kita naikkan, eh oh ternyata udah bisa ya lebih ya. Minimum Ah ini misalkan ini ya minimal 5. minimal. Oh ya, minimum number keyword. Nomor keyword next. Eh, kok gini ya? Concurrence index, oke. Bukan situ bukan. Hmm. Keywordnya, Hmm. eh, kok dikit banget ya? Itu cuma tiga kok. Nah ini bermasalah nih, masalah nih. Tuh kita lihat. Gua kemarin Prof Nandi banyak ya sampai ribuan. Gua cuma 144 bagian Oke, di bagian first viewer ya. bukan. Jadi ah tadi kan rekan-rekan lihat kalau di sini tadi kan Cuma tahu. kurang banyak ya. Ya. Ternyata itu ketika kita pencet Scopusnya itu dia nggak banyak tuh jurnalnya. Kok bisa ini muncul kayak gini? Karena ternyata kita belum mencet semuanya all. Jadi diharapkan rekan-rekan semuanya di ini ya dipencet
ini semua all. Nah, tadi kan kayak gini. Jadi yang di download cuma beberapa. Kalau bisa dipencet semua, jadi bakalan semuanya kena tuh. Terus, oh ya ini betul udah di ini ya, di share screen nih. Apa di record kan? Iya. Oke, oke kita pencet lagi nih. Affiliationnya kita Oh, pencet lagi dah. udah ada record. Wah, Corresponding ini udah ada record sudah. Wah, ada. English ini nggak apa-apa. Terus kita tambahkan. Ternyata tadi affiliation perlu kita masukkan biar kita tahu dia afiliasinya di mana. Terus language ini sebenarnya nggak perlu tapi saya masukkan aja. Karena Prof. Nadi ngajarinnya dipencet ini. Oke, langsung di export. Ah, ini kan muncul nih 203 dokumen. Kita cek terlebih dahulu nih, apakah semuanya udah tersatu apa belum? Tapi tadi tetap di filter review, Di tetap di filter review. review. Ya, di bagian limit tetap dipilih review dokumen type-nya. Oh, kalau aku masukin review juga. Oh, gitu. Nah, karena di sini kan udah 203 dan gua kepengen bukan Tren. mencari tren untuk yang riset, tapi gua lagi nyari tren untuk review Review. paper. Karena untuk review paper ini harapannya nanti kita tahu biar nggak terlalu ngambil terlalu lebar maupun terlalu kecil skupnya untuk temanya. Oke. Oh ya, ini udah sehat nih. Udah banyak nih. Oke, ketika udah Hmm. ini berarti bisa kita mulai nih. Kita pindahkan lagi tepatnya tadi kita taruh sini ya. Wah nih, beda ya tadi 32 KB ini udah gede nih 646. Jadi insya Allah udah sehat. Jadi kita ulangi lagi create bibliografi database. Kita pecah Scopus. Kita cari tepatnya di mana. Oke, tadi saya taruh di penulisan mana tadi? Oke, oke. Ini kan udah. Kita next concurrence. Ini all. Terus ini tadi ketika saya lihat eh Prof. Nandi mencet di fractional counting. Coba kita lihat ya. Oh ya, betul. Jadi concurrence, all keyword sama fractional counting ya. Fractional counting. Terus nanti langsung di next. Ah, ketika udah ini bisa kita naikkan. Ah, ini. Ini maksudnya, Pak. Ini lagi. Ah, ini. Jadi ini bisa kita naikkan maupun turunkan. Jadi ini kan total dari 1897 keyword. Hmm. Ketika kita memasukkan, misalkan minimal ada 5 keyword yang muncul dari beberapa keyword ini, dia itu bisa akan muncul. Contohnya ketika gua masukin 5, yang ada ininya yang ketemu cuma 91. Jadi ini tergantung kita sih mau berapa. Nah, misalkan kalau satu semuanya muncul tuh. Kalau tadi biar eh, mendekati 100 ya. Kan kita butuh 100 ya udah nih 128 gua turun jadi 4. Nah, ini 128. Nah, ini baru sehat nih banyak. Keywordnya. Keywordnya udah banyak. Nah, makanya ketika kita lihat di Kenapa bawah paling 100 bawah, dong? paling kecil nih 4 nih. Kenapa milih 100? Kok 100? Ini Oh, yang muncul oke. dari eh paper yang tadi ada berapa tadi? Sorry. Ya, eh, 203. 203. Nah, 203 ini eh, yang paling sering muncul nih keywordnya 145 sampai. Nah, paling kecil ini yang tadi tuh 4. Mhm. Nah, kalau misalkan eh, kita naikin jadi 5, jadi paling kecilnya juga 5. Jadi tergantung kita sih. Tapi tadi Hmm. setahu kita kan kalau minimal untuk yang di jurnal itu kan Hmm. seratusan ya. Jadi kita tulis 128 aja.
Udah, terus ini bisa kita pencet oke. Ini kan paling kecil 4. Oke. Oke. Ini baru kita bisa clustering. Nah, ini kan cakep nih udah muncul. Jadi cara bacanya nih, ini kan paling sering muncul nih wave energy conversion. Ini sampai yang paling kecil-kecil pun ini nyatu tuh. Ini semakin lingkaran gede, semakin sering dijelasin. Berarti semakin eh, penelitian ini udah banyak yang lakuin gitu ya. Wah, kalau ini kan review jurnal kan. Ini banyak orang yang Ngelakuin eh, menjelaskan review. terkait ini, review ini. Oke. Kalau misalkan yang lingkaran kecil-kecil nih, ini bisa nih. Berarti itu belum banyak gitu ya. Nah, kalau di sini nih turbine, misalnya contohnya turbine. Ini nggak ada ujungnya nih. Dia paling ujung. Ini ada dua kemungkinan. Apakah ini tergantung nanti rekan-rekan bisa cek di research papernya. Apakah dia itu bakalan banyak jurnal yang membahasnya apa enggak. Tapi kalau dia dari sini sih kelihatannya jarang. Karena ujung yang ke arah Hmm, lingkaran paling kecilnya nggak ada nih. Gitu. oke oke oke. Hmm, contohnya nih kalau gua kepengen bahasnya cost efektif di sini. Di sini lingkarannya cukup besar dan dia ada yang ujungnya paling kecil tuh reliability. Jadi eh, ini kelihatannya masih bisa diambil sih. Tapi kalau misalkan rekan-rekan kepengen lebih puas lagi, bibliografi bibliometriknya itu bisa dilihat overlay visualization. Ini bisa diambil berdasarkan berapa tahun. BTW tadi kan gua nggak ada batasan tahunnya ya. Hmm, Jadi ini kalau di sini kan cuma 2022 sampai 2016. Nah, ini bisa diubah tuh. Nah, ini. Soalnya dia dari auto. Ya udah gue tulis 2025. Nah, sedangkan di sini 2002 Pak 2010 aja. Kan sekitar 15 tahun ya. Jadi kita lihat persembahan 15 tahun terakhir gimana. Oke. Nah, ini nanti langsung muncul tuh. Ternyata misalkan kalau gue tadi kan kos ya. Kalau kos ini eh warnanya segini. Kayak biru ke hijau-hijauan atau hijau ke biru-biruan. Nah, itu tepatnya itu di antara 2015 sampai 2020. Nah, ini yang paling sering dia muncul tuh di sini di tahun segitu. Sedangkan di tahun 2025 dia itu agak jarang tuh. Palingan eh, dari renewable energy source yang warnanya itu biru muda tapi ke arah kos. Itu artinya dia kos ini juga masuk tapi sebagai subbab gitu. Gitu. Jadi dia bahas juga tapi nggak sebagai topik utama. Kalau misalkan ini bisa kita lihat juga density visualization. Ini mirip kayak network. Kalau ini kan agak riweh kan. Nah, kalau ini kita dalam bentuk warna. Jadi bisa kelihatan. Semakin warna kuning gitu, semakin sering dibahas. Tadi kan gue bahas mau nyari tentang cost ya. Cost effectiveness. Ini nggak terlalu budar-budar amat sih. Nggak di ujung-ujung juga. Kalau di ujung-ujung kan biasanya nyari keterbaruan juga bingung tuh ntar. Kalau di tengah-tengah sini kan agak enak tuh. hmm, Jadi eh, untuk nyari risetnya itu papernya cukup banyak gitu. Terus dari sini kan kita pasti kepengen eh, dapat gambarnya kan. Kalau ini pakai screenshot kan hasil gambar agak kurang gitu. Itu kita bisa pakai ini screenshot dari sini. Jadi kita save. Misalkan di sini gue kasih network visualization PNG. Nah, dia nanti langsung udah. Terus overlay-nya juga gue screenshot juga, save overlay visual ya. Nah, terus terakhir density visual. Gua save juga density visual. oh, Ini kan udah ya. Ketika udah semuanya, ini kalau pertanyaan nih. Nah, terus gue mau nge-save ini gambarnya gimana nih hasil kerjaannya. Ini bisa pencet di sini save.
Nah, save di sini nanti kita eh, perlu ngisi dua-duanya, force viewer map sama network file. Bedanya apa? Kalau map file ini cuma yang di save itu ini lingkarannya doang, garisnya nggak di save. Jadi kalau kepengen dua-duanya di save antara lingkar-lingkarannya sama garisnya itu dua-duanya harus di save. Yang viewer map sama yang networknya. Oke, ini kita save pertama nih map filenya ya. Jadi bentuknya dia itu TXT sih. Terus ini network file. Oke. Yang udah kita save. Udah. Nanti ketika kita lihat di sini nanti bakal muncul nih map file sama network file. Coba ini kita tutup ya. Karena udah selesai, coba kita buka lagi Force Viewer. Nah, ini sekarang kita open, kita cari tepatnya tadi. Nah, coba. Maksudnya tadi gue kayak gimana nih? Kalau misalnya cuma map file aja, dia cuma lingkaran aja. Jadi ketika kita kemungkinan sama garisnya harus tulis ini juga yang networknya harus dua-duanya yang di save ya. Jadi ini bisa. Oke. Itu untuk penjelasan singkat terkait penggunaan Force Viewer dan juga cara membacanya ya. Jadi nanti rekan-rekan bisa melakukan ini untuk bibliometric analisis dari rekan-rekan. Nanti ini gambar awalnya. Ini untuk gambaran misalkan nih yang per tahunnya ya. Terus nanti misalkan kita kepengen nyari tema kos. Ini nanti bakal ketahuan mana aja yang ketampil dan juga tahunnya. Sehingga kita tahu nih kira-kira dia ini bisa kita angkat ulang juga nggak untuk tema selanjutnya. Ini juga ada letaknya kosnya. Nggak terlalu pinggir alias tengah. Itu. Jadi untuk biometrik untuk menganalisis tren topik dan juga menemukan celah penelitian. Lu ada pertanyaan lagi nggak? Udah, sekarang bantu gue cepet banget di bagian ini ya di post viewernya aja.